Materi Bahasa Indonesia, teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk ke pengertian teks laporan hasil observasi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih itu observasi. Observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu ditulis dalam laporan atau teks laporan hasil observasi. Jadi, dengan kata lain, teks laporan hasil observasi adalah data yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Menulis teks laporan hasil observasi biasanya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Selanjutnya, karakteristik teks laporan hasil observasi. Dalam penulisannya, ada beberapa karakteristik khusus yang dimiliki teks laporan hasil observasi sehingga membedakannya dengan jenis teks lainnya. Teks laporan hasil observasi mempunyai sifat objektif yang artinya penulisannya tidak boleh berdasarkan asumsi, tetapi harus berdasarkan kajian keilmuan yang berlaku serta harus bersifat universal supaya pembaca bisa mudah memahaminya. Sedangkan kalimat subjektif dipengaruhi pendapat pribadi penulis dan menggunakan bahasa yang emotif atau memancing emosi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Agar kamu lebih mudah membedakan teks ini dengan jenis teks yang lain, berikut ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang bisa kamu pahami. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, berdasarkan fakta. Yang ketiga, bersifat khusus atau spesifik. Yang keempat, disajikan secara lengkap. Dan yang kelima, disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Selanjutnya, unsur-unsur menulis teks laporan hasil observasi. Unsur-unsur teks laporan hasil observasi meliputi pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Untuk menyusun laporan, perlu menentukan topik, tujuan, dan judul observasi. Observasi harus dilakukan dengan sistematis dan data yang diperoleh perlu dianalisis. Setelah itu, laporan disusun dengan struktur yang jelas dan kaidah kebahasaan yang tepat. Dilanjutkan dengan membuat kesimpulan yang relevan. Selanjutnya, struktur, kaidah kebahasaan, dan menemukan data dalam bentuk menulis teks laporan hasil observasi. Jadi, sebuah teks laporan hasil observasi memiliki struktur. Struktur berarti susunan. Anderson 2003 membagi struktur teks laporan hasil observasi menjadi 3, yaitu yang pertama, definisi umum yang terletak pada paragraf pertama. Bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu penjelasan mengenai objek yang dibahas pada bagian deskripsi umum, dan bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang ketiga, penutup atau kesimpulan, bagian yang berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Untuk membuat teks laporan hasil observasi, pertama kita harus tahu dulu nih kaidah kebahasaan teksnya. Tentunya kaidah kebahasaan inilah yang membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks-teks yang lain. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama, menggunakan kata frasa nomina. Yang kedua, verba relasional. Yang ketiga, memakai kata penghubung. Yang keempat, menggunakan istilah keilmuan. Dan yang kelima, kalimat utama. Menemukan data dalam teks laporan hasil observasi. Sebuah teks laporan hasil observasi mengandung data.
Data merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di dalam laporan hasil observasi, data berisi fakta yang sesuai dengan topik yang diangkat. Semua data dalam teks laporan hasil observasi diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Selanjutnya, mengenal topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Kalian mungkin sering mendengar kata topik dan gagasan utama. Namun, tahukah kalian perbedaan di antara keduanya? Jadi, topik merupakan ide atau pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan. Topik bersifat umum, sedangkan gagasan utama merupakan ide utama atau inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga disebut ide pokok. Gagasan utama bersifat khusus.